Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata dari modul 1.1 sampai dengan 1.4 program guru penggerak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya Miatun, calon guru penggerak Angkatan 4 dari SMP Negeri 19 Surakarta, tetap berinovasi. Motivator saya yang pertama adalah Bunda Linda Simbolon sebagai fasilitator, yang kedua pengajar praktek Bapak Nur Alam Windu Kuncoro, sedangkan yang ketiga adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Surakarta yaitu Bapak Dr. Andes Agus Siswanto. Aksi nyata dari modul 1.1 sampai dengan 1.4. Dari modul 1.1 tentang fisiologis Ki Hajar Dewantoro. Sedangkan modul 1.2 nilai dan peran calon guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Yang melatar belakangi dari aksi nyata ini adalah bahwa dasar pendidikan merupakan menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dengan tidak meninggalkan budaya asli. Guru bagaikan petani yang menyemaikan padi, sehingga guru harus merawat padi tersebut. Guru menanamkan budi pekerti kepada siswa dan membuat pembelajaran yang menyenangkan, dan perlu diterapkan semboyan ing ngarsa sun tulodo ing Matya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Pada aksi nyata 1.1 yang dilatar belakangi oleh fisiologis Ki Hajar Dewantoro, bahwa pembelajaran yang saya lakukan pada semester gasal yang mana karena pertemuan atau pembelajaran dengan tatap muka terbatas, maka saya menggunakan blended learning, di mana blended learning di sini di dalam kelas saya memodifikasi model pembelajaran talking stick dengan rolling kado, dan bagi yang PJJ itu dengan menggunakan Google Meet. Sedangkan pada pembelajaran semester genap ini, saya telah membuat pembelajaran yang sudah saya kemas, di mana peserta didik bisa melakukan literasi baik melalui itu flipbook maupun melalui Word ataupun PPT dan YouTube, dan dengan pengerjaan kuis atau game-game yang sudah dibuat oleh guru, dan pada akhirnya anak harus berkarya. Pada semester 1 pembelajaran yang tatap muka terbatas dengan rolling kado dan Google Meet dapat dilihat sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita berdoa dulu, mohon untuk memimpin depan Mas Ketua semua. Tempat disiapkan dua dua. Doa selesai. Kau umat
Yang paling kiri silakan duduk. Kata Bung Yanten pegang telinga. Kata Bung Yanten pegang tangan kanan. Tangan kanan. Oke, yang masih pegang tangan kanan silakan duduk. Anak-anak kan sudah mempelajari semua materi yang sudah saya share di Google Classroom sesuai kelas masing-masing kan, kelas di kelas 8A. Di sana itu sudah saya berikan materi-materi baik melalui infografis, komik digital, YouTube, video, flipbook, dan lain-lain. Semua sudah saya berikan materi di Classroom. Maka semua materi yang ada di Classroom tolong dipelajari dengan sungguh-sungguh. Nah, komik sampai 6 kali bagian itu memang setiap bagian itu akan 1 kali pertemuan. Itu 1 bab untuk mempelajari tentang mobilitas sosial. Gitu ya. Terima kasih kami sudah belajar. Nanti kita pembelajaran hari ini biar berjalan dengan lancar. Bagaimana pendapatmu terhadap dampak positif terjadinya mobilitas sosial? Bukan. Seseorang semakin maju. 2. Mempercepat perubahan sosial. 3. Terjadinya integritas sosial. Terima kasih anak-anak, hari ini pembelajaran sudah berjalan dengan baik, kalian mengikuti dengan baik, dan pembelajaran hari ini saya mohon juga menyenangkan, tapi juga tetap bisa meresapi materi yang sudah ada atau yang sudah kita pelajari bersama. Pembelajaran hari ini mari kita simpulkan bersama bahwa hari ini hanya ada 2 sub pokok bahasan. Yang pertama itu adalah tentang apakah saluran daripada mobilitas sosial. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah dampak terjadinya mobilitas sosial itu ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk yang pertama, saluran terjadinya mobilitas sosial tadi ada berapa? Ada 4, yaitu 1 pendidikan, 2 organisasi profesi, 3 organisasi ekonomi, dan keempat adalah organisasi politik. Sedangkan dampak positifnya adanya mobilitas sosial itu ada 3, yaitu yang pertama bahwa seseorang akan lebih maju, yang kedua mempercepat perubahan sosial, sedangkan yang ketiga itu bahwa terjadi integritas sosial. Terakhir, bahwa dampak mobilitas sosial ada dampak negatifnya juga, yaitu ada 2, apa dan apa? Iya, konflik dan gangguan psikologis. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ada pertanyaan anak-anak untuk hari ini? Tidak. Ganti ibu yang bertanya ya. Ya. Sekarang saya tanya, siapa bisa langsung acungkan tangan. Yang saya tanyakan pertama, sebutkan 4 saluran mobilitas sosial yang bisa ngacung. Ya, sebutkan Mbak. Nama dulu. Nama ya. Yang pertama pendidikan, yang kedua organisasi profesi, yang ketiga organisasi ekonomi, yang keempat organisasi politik. Tepuk tangan Mbak Nadia. Coba, yang kedua, apa dampak positif terhadap atau terjadinya mobilitas sosial terhadap masyarakat? Ada yang bisa dampak positif? Pada bagian akhir ini nanti, yang mana kuisis itu sudah saya share di Google Classroom, sehingga nanti akan dikerjakan di rumah siapa yang tercepat dan siapa nilai yang tertinggi. Sedangkan pembelajaran pada semester ini, pembelajaran dilakukan di ruang komputer, di mana guru sudah menyediakan pembelajaran dengan link. Ketika siswa klik link, maka akan keluarlah materi-materi selaku literasi untuk siswa dan YouTube yang sudah dibuat oleh guru. Sedangkan
siswa nanti itu akan bermain game, baik itu game melalui quizzes maupun melalui virtual. Pada semester genap ini, ketika siswa sudah melakukan merangkum antara guru dengan siswa, maka siswa harus berkarya dengan rangkuman tersebut dibuat dalam sebuah karya dengan menggunakan Canva, baik berupa infografis, poster, PPT maupun dengan Instagram. Berikut contoh karya siswa. Dengan cara klik di komputer yang sudah disediakan, link ini sudah saya copy balik bersama. Cepat sendiri. Ya. Setelah kalian klik nanti akan seperti ini, akan muncul fitur seperti ini. Kemudian baca materi di dalamnya. Untuk kata pengantar kamu lewat, daftar isi kamu lewat, langsung ke halaman yang keempat. Konsep pembelajarannya yang harus kita pelajari, itu ada perdagangan itu tentang pengertian daripada perdagangan. Macam perdagangan ada perdagangan antar daerah, perdagangan antar negara, tujuan perdagangan dan manfaat perdagangan. Nah ini literasinya tolong kalian sekarang membaca pada flipbook gitu. Sekarang kalian mempelajari flipbook tersebut. Silakan anak pelajari, pahami semuanya. Selesai untuk literasi, kalian akan melihat YouTube. Klik aja, ada kata klik aja, kita langsung kepada YouTube. Kita akan diarahkan kepada YouTube. Sudah pembelajaran selesai, kalian sekarang masuk kepada penilaian pengetahuan, yaitu tes tertulis. Dengan kerjakan klik kuis ini, klik saja kuis ini, kalian sudah akan terhubung terhadap kuisis. Lalu kerjakan kuisis ini. Sedangkan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran dari guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dari nilai guru penggerak yang sudah saya lakukan, sudah saya miliki, yaitu mandiri, dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, belajar sendiri, baik melalui internet maupun buku. Sedangkan yang kedua adalah reflektif. Reflektif di sini, saya melakukan refleksi dalam pembelajaran di setiap akhir pembelajaran dan refleksi pada diri setiap kehidupan. Yang kedua adalah kolaboratif. Berkolaborasi di sekolah maupun di luar sekolah, di mana saya lakukan kolaborasi di sekolah bersama guru-guru dan di luar sekolah bisa bersama dengan MGMP atau guru lain. Sedangkan nilai guru penggerak yang keempat adalah inovatif, di mana saya akan melakukan produktif dalam berkarya, baik karya tulis, media pembelajaran, modifikasi pembelajaran, maupun ide-ide lain. Hal inilah karena inovasi-inovasi yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran, maka pada waktu lomba guru inovatif se-Solo Raya, alhamdulillah mendapatkan juara 1 sebagai guru inovatif. Yang kelima adalah berpihak pada murid atau siswa, di mana saya bisa menjadi fasilitator baik bagi murid, sehingga selalu berusaha pembelajaran yang mampu memfasilitasi murid yang menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dan saya buat untuk menyenangkan dan kreativitas siswa bisa tergugah dari sini. Sedangkan untuk peran guru penggerak, di mana menjadi pemimpin pembelajaran, saya bisa melakukan sosialisasi pembelajaran yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menggerakkan komunitas praktisi itu yang kedua, di mana pernah bekerja dengan UNS untuk meningkatkan kompetensi guru SMP Negeri 19 Surakarta.
Sedangkan peran guru penggerak yang ketiga, di mana menjadi coach bagi guru lain, menjadi mentor, di mana saya pernah menjadi coach guru lain, yaitu membuat komik digital, media pembelajaran dengan Canva, menjadi narasumber pembuatan PTK. Mendorong kolaborasi antar guru itu adalah peran yang nomor 4, yaitu mengadakan workshop guru, membuat perangkat bersama, membuat media pembelajaran bersama, dan berdiskusi tentang pendidikan. Sedangkan untuk peran yang terakhir, meningkatkan kepemimpinan murid. Ini sudah sering dilakukan di SMP Negeri 19, bahkan baru saja melalui LDK, kemermukaan, pemilihan OSIS, kesepakatan kelas, ekstrakurikuler, pemilihan pengurus kelas, dan pada LDK tahun ini, materi yang saya ajarkan kepada calon pengurus OSIS adalah materi tentang kepemimpinan. Dari sinilah saya bisa membangun kepemimpinan siswa di SMP Negeri 19 Surakarta. Sedangkan modul yang ketiga itu adalah tentang visi guru penggerak. Saya mempunyai visi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berwawasan global, dan berkarakter Pancasila. Sebagai calon guru penggerak, itulah visi saya. Semoga visi ini dapat terwujud dengan memadukan kekuatan internal dan eksternal yang menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dalam langkah dengan inquiry apresiatif dan meliputi 5 langkah, yaitu Bagja, sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila. Dan untuk modul yang keempat tentang budaya positif. Budaya positif di SMP Negeri 19 Surakarta yang berlangsung saat ini adalah Among Putro, di mana guru piket Among Putro di depan sekolahan. Lalu yang kedua adalah kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Bacaan kitab suci setiap 15 menit sebelum pembelajaran atau jam ke-0 diadakan pembacaan kitab suci, kecuali hari Senin karena untuk upacara. Budaya positif tersebut Among Putro di depan kelas, guru piket Among Putro menyambut putra-putri SMP Negeri 19 untuk masuk halaman sekolahan dan saling memberikan hormat dan saling menyapa. Dan mereka harus mengenakan seragam sesuai dengan kesepakatan bersama. Kelas 8 F ini saya contohkan sebagai contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu merupakan budaya positif yang kedua. Sedangkan budaya positif yang ketiga adalah 15 menit membaca kitab suci Al-Quran bagi yang beragama Islam dan 15 menit bagi yang non-Islam memperdalam Alkitab yang berada di serambi sekolah. Sedangkan untuk anak-anak yang beragama Islam di kelas mengikuti pembacaan ayat suci dengan pemanduan secara sentral. Kau izinkan sesuai telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Di cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan. Hal tersebut baik aksi nyata 1 sampai dengan aksi nyata 1.4
Tujuannya adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Saya kira cukup sekian. Ada salahnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.